Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari analisis tahapan jalannya proses pemeriksaan arbitrase dengan pendekatan terstruktur dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dalam kesepakatan antara pihak-pihak dalam konteks bisnis, potensi timbulnya perselisihan selalu ada. Perselisihan ini sering terjadi karena berbagai hal, mulai dari interpretasi klausul perjanjian, isi perjanjian, hingga faktor-faktor di luar perjanjian tersebut. Di Indonesia, penyelesaian perselisihan melibatkan berbagai cara, seperti melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan juga arbitrase. Meskipun definisi arbitrase masih diperdebatkan, namun konsep ini tetap disukai dan dipertahankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang disukai oleh para pelaku bisnis, karena memang dianggap sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Alternative Dispute Resolution atau ADR bukanlah hal baru. Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian bersifat kekeluargaan dan tidak memperkeruh konflik lebih diutamakan dan dihargai. Arbitrase melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Para pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai wasit dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan dokumen dan juga bukti yang relevan. Meskipun tidak ada aturan yang kaku, para pihak dapat sepakat mengenai aturan yang akan digunakan. Proses ini dilakukan secara tertutup dan dipimpin oleh tenaga ahli di bidangnya. Berbeda dengan proses pengadilan, proses arbitrase lebih cepat dan lebih rahasia. Namun, prinsip pemeriksaan tertutup ini dapat dikesampingkan atas izin para pihak. Meskipun demikian, keputusan untuk mempublikasi proses pemeriksaan haruslah atas persetujuan kedua belah pihak. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam arbitrase bersifat imperatif. Prinsip pemeriksaan dilakukan secara tertutup pada setiap tahap, termasuk pemeriksaan pernyataan klaim, pernyataan pembelaan, dokumen, saksi, dan ahli, serta dengar pendapat lisan dengan semua para pihak yang terlibat. Demikian pula, pemeriksaan juga dilakukan dengan penutupan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, proses pemeriksaan kasus sengketa harus dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap pihak yang berselisih memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan hukum. Melanggar prinsip ini dapat bersifat fatal, menyebabkan pembatalan proses dan keharusan memulai kembali dari awal. Ini tentu merugikan para pihak yang terlibat karena nama baik mereka mungkin sudah tercemar dan proses harus diulang kembali. Namun, konsekuensi ini dapat dihindari dengan memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak atau jika para pihak memilih untuk tidak mempermasalahkan pemeriksaan terbuka untuk umum. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian arbitrase menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut juga dengan BANI. Yaitu yang pertama ada pendaftaran, yaitu pihak yang ingin melakukan arbitrase harus mendaftarkan permohonan arbitrase mereka ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua ada pemilihan arbitrator, yaitu setelah permohonan didaftarkan, para pihak akan memilih arbitrator atau panel arbitrator yang akan menangani kasus tersebut. Yang ketiga ada pendahuluan, yaitu para pihak akan mengajukan pendahuluan kasus, termasuk pernyataan klaim dan tanggapan kepada arbitrator. Yang keempat ada pemeriksaan, yaitu arbitrator akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus, termasuk pemeriksaan bukti-bukti dan argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak. Yang kelima ada pertimbangan dan putusan. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, arbitrator akan membuat keputusan yang dianggapnya adil dan final. Yang keenam ada pelaksanaan putusan, yaitu putusan arbitrase tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir yang ketujuh, penyelesaian sengketa, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap selesai setelah putusan arbitrase telah dilaksanakan. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis mencantumkan klausul arbitrase, itu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut juga dengan BANI, atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut akan langsung diselesaikan di bawah penyelenggaraan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase dilandasi itikat baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. Baik, selanjutnya ada pun cara memulai permohonan arbitrase, yaitu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang mana berbunyi pasal 6 permohonan arbitrase. Yang pertama, prosedur arbitrase. Dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian pemohon arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase atau pemohon pada sekretariat BANI. Untuk poin yang kedua, itu ada penunjukan arbiter. Dalam permohonan arbitrase, pemohon dan dalam jawaban termohon, atas permohonan tersebut, termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada ketua BANI. Baik, selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu biaya-biaya. Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi tersebut meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, dan biaya arbiter, serta biaya sekretaris majelis. Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Untuk poin yang terakhir, poin keempat, yaitu pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI. Demikianlah prosedur arbitrase menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan BANI, mulai dari pengertian arbitrase itu sendiri hingga tata cara memulai arbitrase. Hal ini merupakan suatu aturan yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Prosedur arbitrase ini selanjutnya diatur pada pasal-pasal lainnya yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penyelesaian sengketa bisnis melalui proses arbitrase memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, proses arbitrase dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat daripada pengadilan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jika belum bisa diselesaikan, maka para pihak bisa bersepakat untuk menambah jangka waktu. Yang kedua ada biaya. Biaya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat lebih murah daripada pengadilan. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar arbiter dibebankan kepada pihak yang kalah. Tapi apabila tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya ditanggung secara berimbang atau oleh kedua belah pihak. Lalu putusan arbitrase dapat lebih terikat dengan situasi dan kondisi yang umumnya bersifat final. Lalu fleksibilitas. Tempat dan waktu arbitrasi dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Keputusan arbitrase untuk eksekusi bisa dilakukan melalui pengadilan, yaitu putusan arbitrase dilaporkan ke pengadilan. Lalu ada biaya dan waktu. Arbitrase dapat dijamin biaya dan waktu yang lebih efisien daripada pengadilan karena proses lebih mudah dimengerti oleh masyarakat secara luas dan tidak ada kemungkinan dilakukan forum shipping atau forum penyelundupan etikat buruk untuk mengalihkan persoalan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang keenam adalah keputusan yang kompromistis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai memiliki kelebihan dalam menghasilkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, keputusan yang binding. Putusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan serta dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. Selanjutnya, keputusan yang terkait dengan situasi dan kondisi, yaitu putusan arbitrase dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, yang umumnya bersifat final dan binding, atau tanpa harus naik banding atau kasasi. Selanjutnya, pada hukum internasional, tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas akan melaksanakan keputusan tersebut.
Tetapi, keputusan arbitrase dapat membantu mengurangi konflik dan mengurangi biaya yang lebih tinggi dalam proses pengadilan. Kemudian ada efektivitas, yaitu proses arbitrase dapat lebih efektif dan efisien daripada pengadilan karena lebih fleksibel dan lebih berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kemudian dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menjadi pilihan yang baik bagi para pelaku bisnis karena dapat menjamin biaya dan waktu yang lebih efisien dan efektif serta dapat menghasilkan putusan yang lebih kompromistis dan terkait dengan kondisi dan situasi. Baik, teman-teman saya tadi sudah banyak menyampaikan tentang tahapan penyelesaian arbitrase menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan keuntungan penyelesaian sengketa bisnis melalui proses arbitrase. Sekarang saya akan membahas kesimpulan mengenai pembahasan ini. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia diatur oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan memiliki beberapa keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, yang lebih rendah, keputusan yang terkait dengan situasi, dan fleksibel dalam proses. Ini juga bisa menjadi pilihan baik untuk pelaku bisnis karena efisiensi dan kemampuannya menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama ada pendaftaran, pemilihan arbitrator, pendahuluan, pemeriksaan, pertimbangan dan putusan, pelaksanaan putusan, dan penyelesaian sengketa. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 1999 dan melibatkan berbagai tahapan, termasuk pendaftaran, pemilihan arbitrator, pendahuluan, pemeriksaan, pertimbangan, dan pelaksanaan putusan. Selanjutnya saya akan memberikan saran terhadap pembahasan yang telah kami bahas, yaitu adalah dengan adanya penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dapat menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak serta diatur oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.